Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Adik-adik? Luar biasa. Allah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Hari ini saya membuat tentang video pembelajaran ya. Nama saya Wali Dozan, PKDP Angkatan 5 UIN Mataram. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah ya, studi Al-Quran. Oke, tahu Al-Quran ya? Tahu definisi Al-Quran? Siapa yang tahu? Apa definisi Al-Quran? Apa? Kalau Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup bagi umat manusia. Jadi mulai dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, ketika kita berbicara tentang studi Al-Quran, maka di situ ada dua peta itu ya. Ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah ada Al-Quran, yang kedua itu ada ulumul Quran. Al-Quran itu yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu Al-Quran. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang ulumul Quran, berarti yang dibahas di situ ada sebab nuzul Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran. Yang kedua itu ada munasabah keterkaitan ayat. Yang ketiga itu ada mukjizat Al-Quran. Yang keempat ada qiraat. Yang kelima ada takwil. Yang keenam ada tafsir dan sebagainya. Nah, sehingga ketika kita akan mengkaji tentang studi Al-Quran, berarti objek kajiannya itu fokus kepada Al-Quran. Studi Al-Quran ini bukan hanya membaca Al-Quran saja, akan tetapi dalam konteks akademik ya, bagaimana kita itu mampu belajar Al-Quran dan mengaplikasikan dalam tafsir Al-Quran, seperti ada asbabun nuzul, sejarah turunnya Al-Quran, kemudian nanti ada tafsir ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ayat-ayat Al-Quran ini adalah bagaimana cara kita itu menafsirkan Al-Quran. Ya, bagaimana cara kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, baik dari klasik, pertengahan, modern sampai dengan kontemporer. Ya. Oke, kita kembali ke tema awal. Oke. Tidak sebentar. Oke. Di dalam perkuliahan kita, ya, ini ya, studi Al-Quran ini, mahasiswa setidaknya itu mampu memahami apa saja Al-Quran, bagaimana objek kajian Al-Quran, apa saja ruang lingkup yang menjadi pembahasan ayat-ayat Al-Quran, pembahasan dalam Al-Quran. Oke. Nah, berbicara tentang studi Al-Quran, ya, studi Al-Quran ini sebenarnya ya, bagaimana kita itu mampu melihat ya paradigma dalam studi Al-Quran. Karena ini lintas akademik, bukan hanya kita akan membaca Al-Quran, akan tetapi bagaimana kemudian kita ya dalam diskursus ilmuwan dalam tingkat mahasiswa itu ya, bagaimana model arus kajian dalam studi Al-Quran, lebih-lebih dalam tafsir Al-Quran. Ya. Karena ketika kita berbicara tentang studi Al-Quran dalam konteks akademik itu, kita itu harus bersentuh dengan teori, harus kita rekonstruksi tidak boleh harus tempat karena ada dalilnya membatasi. Akan tetapi dalam konteks kekinian, apakah ayat ini akan tetap dipahami sebagai pembicaraan? Bahkan kalau kita akan menganalisis ya antara konteks dan antara sodikul di zaman pemakan, antara kondisi yang dulu sampai sekarang dan berbeda. Jangan kemudian ini saja pacaran sama ini ya, kemudian
Ini kan di WA kan, ini saling kontak, kalau nggak diterima 2 hari, paling-paling seminggu, berarti putus. Apalagi dalam konteks pernikahan, ya, masih pacaran terus saja, enggak mau ditinggalin, harus full telepon setiap malam, chat setiap detik. Ini apa? Sudah menikah, nggak ada. Pelantas tapi antar dilu beda bisa. Orang tidak akan mampu berpadu, ya, dalam konteksnya poligami. Nah, kalau kita akan membaca tentang tafsir sebelumnya saja, karena memang tidak ada larangan tentang poligami asalkan itu alam itu bahwa tidak boleh. Akan tapi dalam konteks kekinian misalkan ya, kita ambil dari sisi tafsir al-Islah misalkan ya, Syihab dan beberapa pemikiran-pemikiran seperti Nasruddin Umar ya, keadilan gender atau kemungkinan pemikiran Siti Mustamudia ya, bahwasanya poligami ini cenderung ya banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Makanya membaca ayat-ayat Al-Quran hanya misalkan setidaknya terjadi problem sosial itu harus kita kontekstualisasikan. Agar apa? Agar menghasilkan penafsiran yang tidak berbasis diskriminasi. Tujuannya, contoh di Jogja itu ya, banyak angka pencerian itu disebabkan oleh banyaknya karena apa? Ada kecemburuan sosial dan ada ketidakharmonisan hubungan dalam rumah tangga. Tidak ada ini. Misalkan ini ya, contoh. Kita bisa contoh ya. Contoh. Siapa namamu? Nada. Kemudian ini Nada ya. Ini siapa? Hawa. Nada sama Hawa. Karena kita lihat ini, karena ini pentingnya kita paradigma studi Al-Quran. Nada Hawa. Ini siapa namanya ini? Zul. Zul ini seorang yang kaya, ya, punya rumah mewah, kemudian seorang PNS-nya, kemudian belajar berpoligami. Contoh ya, ini Nada, ini Hawa. Oke, dia menikah. Zul ini orang kan, apa ini si Open si Ipin, biar enggak gitu ya. Siapa tadi namanya? Nada ya, Nada. Sudah menikah, ini istri pertama. Contoh ya, karena kita itu akan belajar tentang tafsir yang berbasis konteks itu. Ini Nada istri pertama. Oke, Nada. Hawa istri kedua. Oke. Ingat ya? Ini contoh saja ya. Ini ya. Lihat ini, jawab ini ya. Oke, Senin, Selasa, Rabu itu dapatnya sih Nada. Katanya Senin, Selasa, Rabu 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari jadwalnya di Hawa. Kemana? Apa yang terjadi pada hari ini? Nggak tahu. Itu ya. Adil apa tidak? Secara zahir adil apa tidak? Ini secara zahir adil. Oke. Kemudian ini orang kaya ya, memberikan satu unit rumah ke si Nada, begitupun juga si Hawa satu rumah. Adil apa tidak? Adil. Karena ini orang kaya memberikan satu mobil si Nada, begitupun si Hawa memberikan satu mobil. Adil apa tidak? Jujur saja, adil apa tidak? Adil. Oke. Pertanyaannya, coba lihat ya, bagaimana perasaan ya? Karena ini kan nggak mau dimark atau bagaimana. Coba lihat perasaannya. Sudah dikasih satu adik-adik mahasiswa, bukan hanya iqra'ul Qur'an fa innahu yahdi yawmal qiyamati syafi'an ashabi begitu. Akan tapi ini beda. Dalam konteks akademik, paradigma atau sedikit paradigma itu harus terbuka, proses berpikir itu harus berbeda. Sehingga ada statement satu dari pemikiran Islam ya, solihul likulli zamanin wa makan, yaitu ya
tafsirkan harus sesuai waktu dan tempat. Lihat kondisinya. Jangan sedikit-sedikit begitu ada ayat yang langsung kita tafsirkan, langsung kita berikan kesimpulan. Kita tidak pernah mempertimbangkan bagaimana implikasinya. Nah, sehingga kita ambil teori shifting paradigma, ya, lahirnya tentang studi Al-Quran kontemporer ini, ya, ketika ada teks yang ada problem, ya, kemudian hasil tafsir terdahulu tidak mampu dijawab seperti poligami kan boleh saja. Akan tetapi begitu poligami ini masuk di era sekarang ini menjadi salah satu diskursus dan menarik. Sebabnya menarik itu ya tidak adil, banyak terjadi penceraian, banyak kasus-kasus diskriminasi, banyak ketidakadilan, banyak ketimpangan gender. Maka disitulah lahirnya anomali ketidaksesuaian antara teks hasil tafsir dengan realita. Maka disitulah, ya, sebab lahirnya tentang teori baru yang ini muncullah tafsir tekstual dalam kajian studi Al-Quran. Lupa ada pertanyaan, boleh kita menafsirkan Al-Quran Pak dari Al-Fatihah, ya, dari semua. Jangan sampai nanti hanya khusus, ya, kalau kajian tafsir kontekstual ini khusus membahas tentang keadilan seperti problem sosial. Mentang-mentang tadi sudah belajar, boleh kita rekonstruksi juga hukum apa yang rakaat sholat, enggak bisa. Jadi semua ditafsirkan harus ada, ya, setidaknya itu harus ada problem sosial dan keadilan gender. Inilah yang sebab akhirnya kontribusi pemikiran seperti Siti Mustamulia, seperti Nasaruddin Umar, seperti Quraisy Shihab, seperti Buya Hamka yang melahirkan tentang tafsir dan Dausi Soma dan tafsir Al-Azhar. Kalau Al-Quran Al-Azhar itu kan punya nanti baca-baca kita tafsir, ya, membahas tentang pemikiran kontemporer. Itu ada tafsir Rawaibul Bayani karangan ya, tafsir Rawaibul Bayani itu karangan yang pernah mondok, ya, karangan Ali Ashabul. Oke, kita kembali ke sini, ya, ke PPT, ya. Berdasarkan penjelasan PPT tadi bahwasanya studi Al-Quran ini sangat penting, kan, kita aplikasikan dalam konteks ini. Lebih-lebih bagaimana paradigma, ya, studi Al-Quran dalam konteks tafsir perlu kita baca secara kontekstual, mempertimbangkan apa tadi? Keadilan gender, mempertimbangkan apa tadi? Sosial, lihat asbab nuzulnya, ya, agar tidak terkesan tafsirnya itu, ya, tidak bersifat diskriminasi. Ya, semoga permudah kita, ya, kita studi Al-Quran ini bisa memperkaya khazanah keilmuan kita, ya, bisa nanti Bapak Ibu terapkan nanti di anak-anak itu menjadi mufassir dan mufassirah, gitu, ya, itu, ya. Nah, sehingga pemahaman teman-teman ini, ya, lebih lanjutnya lagi bisa diaplikasikan. Pertama dalam konteks teoritis, yang kedua dalam konteks aplikatif, yang ketiga dalam konteks akademisi, yaitu, ya, menulis jurnal atau karya-karya ilmiah. Oke, itu saja perkuliahan kita hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti baca-baca buku di rumah, ya, biar menjadi seorang dosen yang jangan